supaya ini kan kita membahas mengenai zakat ya. Zakat itu kan menghilangkan keserakahan. Ya, sampai kita bahas zakat ini kemudian kita serahkan dalam waktu, tidak memberikan juga waktu kepada penangkap yang lainnya. Tapi saya cuma klarifikasi sebentar. Saya ini kan Furqan Mawardi, sementara hanya diberi amanah sementara menjadi rektor ya PJ dalam masa transisi perubahan bentuk dari setia menjadi universitas. Saya 3 hal. Yang pertama 4 hal saja. Pertama mengenai bukunya Pak Doktor, saya kira kita perlu apresiasi. Saya cuma masukkan aja terkait mengenai penulisan ayat-ayatnya. Sekiranya fontnya itu perlu diperbaiki Pak, bukan font seperti itu sehingga kan banyak ayatnya yang terputus-putus. Jadi bukan font Arab yang dipakai sehingga kayaknya cuma font Times New Roman sehingga ayatnya kan banyak yang putus-putus itu. Tentu ayat yang terputus kan akan menghilangkan, mengurangi bahkan menghilangkan makna. Yang kedua adalah perlu saya sampaikan Bapak sekalian bahwa lembaga filantropi dunia yakni Charities Aid Foundation itu terbaru menempatkan Indonesia itu sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Ya. Jadi CAF ini ya Charity Aid Foundation itu menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan, yang paling suka memberi seluruh ya, bahkan mengalahkan negara-negara Arab. Ya. Ini tentu menarik Pak. Bahkan di tengah pandemi ini itu kita masuk kategori itu. Ya. Alasannya 3. Pertama, orang Indonesia itu rela ya membantu orang yang tidak dikenal, ya. Orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi orang Indonesia itu dia sangat senang membantu orang baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ya. Yang kedua adalah ternyata orang Indonesia itu juga sangat senang Pak berinfak, ya, berzakat dengan sedekah dengan uang, ya. Bahkan dia pun tidak tahu ini disumbangkan kemana, ya, ini lembaganya resmi atau tidak, tapi dia itu ada kesenangan, ada sebuah setelah memberi, ya, sehingga banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan. Kalau kemarin ada viral ya, beberapa kotak infak di berbagai toko di mall ternyata disalahgunakan. Kenapa? Karena ternyata kita ini termasuk orang yang suka itu Pak, memberi. Ya, itu alasannya. Yang kedua dari SAF ya, Charity Aid Foundation. Yang ketiga, ternyata orang Indonesia itu semangat sekali dalam menjadi relawan, ya, relawan dalam membantu orang. Nah, saya kira Bapak sekalian, ini modal. Mungkin nanti bisa, saya belum dapat di bukunya karena saya belum selesai baca di bukunya Pak Prof, Pak Dr. Najib ini. Cuma saya pada satu titik saja saya ingin memberikan tanggapan, masukan, dan saya kira nanti ini perlu dikaji bersama mengenai 8 asnaf itu Bapak sekalian. Ya, kalau zakat ini kan kalau kita lihat dalilnya kan dia 5 fondasi ya. Bunyal Islam ala khamsin ya. Dia Islam ini terbangun dengan 3 bangunan ya. Nah, zakat ini kan salah satu pilarnya. Artinya kalau Islam ini bisa memberikan keselamatan ketika pilar 5 ini bisa tegak. Nah, zakat ini kan menjadi pilar tegaknya Islam. Kalau kita lihat Islam dari segi bahasa, dia menjadi aslama yuslimu islaman, akan memberikan keselamatan. Artinya zakat ini adalah salah satu instrumen yang akan menjadikan orang manusia selamat. Nah, 8 orang yang akan diberi, saya cuma fokus ke satu saja, ya ar-riqab. Kalau fakirnya jelas, orang miskin jelas, ya. Mu'allafah qulubuhum jelas, ya. Orang yang baru masuk Islam dilembutkan hatinya. Amil zakat jelas, ya kan? Fisabilillah jelas. Kemudian Ibnu Sabil juga jelas. Al-Gharimin jelas. Al-Gharimin itu orang yang hutang nggak bisa bayar. Nah, kalau kita yang mau bahas adalah ar-riqab. Ar-riqab ini bahas sekali itu kan budak, hamba sahaya. Bagaimana dalam asnaf ini budak ini diindah. Tentu kalau kita tanya lah, di mana fungsi Al-Quran ketika dikatakan budak? Apakah sekarang masih ada budak? Gitu.
Nah, tentu ini bisa dikontekstualisasikan Bapak sekalian. Saya kira ini nanti akan bisa dikaji Pak Dr. Najib. Mungkin nanti kita bisa sharing bersama-sama. Saya perlu mengkontekskan bagaimana Ar-Riqab ini, ya, Riqabisasi ceritanya ini. Kalau kita nyatakan budak adalah hamba sahaya, ya. Tapi ketika budak itu dia sebagai orang yang terkungkung, itu masih banyak. Orang budak itu orang yang tidak merdeka. Nah, kalau kita kontekskan sekarang, masih banyak orang yang belum merdeka. Banyak sekali. Ya. Berapa orang yang belum merdeka dari kebodohannya? Kenapa dia tidak bisa sekolah? Dia belum merdeka dari pekerjaannya. Sementara pekerjaan lain yang yang berat itu yang ringan dengan gaji yang ratusan juta, ada pekerjaan yang sangat berat, gajinya cuma di bawah upah minimum. Ini kan dia belum merdeka dalam pekerjaan. Ada orang yang angkat batu, ya, di Mamuju ini kan banyak gunung ini, ya, dia muntahkan batu, angkat batu dari atas, ya. Kemudian dibawa turun, ya, cuma batu yang luar biasanya 10.000. Nah, sementara ada orang yang berprofesi cuma mengangkat batu kecil, bahkan kecil sekali, dihargai dengan uang yang puluhan juta bahkan ratusan. Ya, ya, ini mampu mengangkat ginjal. Nah, tentu ini yang ini kan orang merdeka. Sekalian yang ini bersaing jadi negara terhambat di uang panai. Ini kan orang-orang yang belum merdeka dalam segi status. Bapak Dr. Furqan Mawardi, masih bisa terdengar? Sepertinya jaringannya lagi terputus. Halo, tes. Ya, silakan. Tes. Silahkan dilanjut, Pak. Tes. Iya, silakan Pak. Tes. Iya. Ibu Syahid. Iya, silahkan dilanjut Pak. Gimana? Halo, tes. Iya, suaranya sudah terdengar Pak Dr. Furqan. Tes. Iya, sudah terdengar. Putus juga ini. Tes. Sudah terdengar Pak. Tes, bisa terdengar? Bisa Pak, bisa. Sudah bisa kedengar. Tes. Lanjut Pak Rektor. Oke, baik. Saya kira Bapak sekalian, ini konsep Riqab ini, konsep budak yang memang secara mata tidak ada, tapi orang yang belum merdeka masih banyak, gitu. Jadi berapa orang yang putus sekolah? Itu kan orang-orang yang belum merdeka dari segi pendidikan. Dia tadi ini pekerjaan, dia belum merdeka dari segi gaji. Nah, ini di mana peran zakat? Ada berapa putra putri kita, ya, mahasiswa atau alumni kita yang sudah beberapa tahun jadi alumni tapi belum merdeka dari statusnya. Dia tidak punya pengalaman, misalnya perempuan pas. Tentu inilah saya kira kontekstualisasi makna Ar-Riqab, makna orang-orang yang belum merdeka, yang masih terbudakkan dengan kondisinya. Kenapa? Masih terpenjarakan karena kekurangan ekonomi. Kemudian yang ketiga, fenomena
kita banyak yang bersedekah, berzakat itu kan selalu merindukan ada namanya mendapatkan keuntungan yang lebih. Ya, kata Quraisy Shihab, kita ini masih banyak orang berzakat, bersedekah itu kelas pedagang, ya kan? Saya memberi misalnya 10.000, dia akan mengharap balasan 50.000 sampai 100.000, ya kan? Bahkan puluhan. Iya, teksnya iya memang. Tapi kan tentu tidak hanya balasannya juga berupa nominal. Sehingga apa? Banyak kita ini, masyarakat kita itu korban. Kasus yang teranyar, kasusnya Mansur kan puluhan, bahkan banyak sekali orang yang rugi akibat konsep sedekah yang dipakai oleh Yusuf Mansur ini. Kenapa? Karena kita terbuai masyarakat kita, konsep sedekah tadi konsep yang bukan konsep mukhlis, tapi konsep pedagang, kata kata Quraisy. Jadi menyumbangnya itu pakai hitung-hitungan. Nah, tentu ini pencerahan kepada muzaki, ya, kepada pemberi terkait mengenai konsep pemaknaan konsep memberi ini. Ayatnya memang jelas, ambatat sab'a sanabila fi kulli summin yatuhabbah, ya, Allah balas 700. Tentu 700 ini bukan nominal. Oh, saya nyumbang 10.000 dikali 100, dikali 7 kali 100, berarti nanti saya dapat uang 700.000. Ini kan kelas pedagang. Akhirnya dia sudah tidak bekerja, hanya mengharap balasan dari balasan Allah yang tadinya nominal. Nah, ini karena kesalahan pemahaman dalam memahami makna memberi, ya. Sementara memberi itu kan kata Nabi tangan kanan cukup dia beri, tangan yang lain tidak perlu cerewet, ya. Memberilah dengan ikhlas, makomnya mukhlis, ya. Ya, tidak perlu lagi mengharap, cukuplah Allah yang tahu bagaimana Allah cara membalasnya. Baik, saya kira 3 poin ini plus 4 tadi dengan tulisan-tulisan Al-Qur'annya sebagai masukan. Mabruk, alfa mabruk, Pak Doktor senior kami Pak Najib. Semoga ini bisa menjadi wacana yang bagus. Saya kira ini sebuah tulisan, saya lihat tulisan pertama dari beliau. Tentu ini adalah bagian cara memperpanjang umur kita, ya. Karena dengan menuliskan memperpanjang umur, ya, usia kita bisa selesai dengan nominal, tetapi dengan tulisan, dengan gagasan, umur kita bisa panjang. Terima kasih. Saya sesuai dengan janji kurang lebih 7 menit. Ibu Syahidah Rahmah, terima kasih atas waktunya, dan saya banyak terima kasih kepada Pak Dr. Qasim, Pak Najib Qasim yang memberikan saya juga kesempatan untuk memberikan tes dan moni, ya, di bedah buku kita pada pagi hari ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Dr. Furqon Mawardi MPI. Sedikit Pak, bahwa tadi Bapak minta 7 menit, tahu-taunya lebih 7 menit. Ya, okay. Kurang lebih 7 menit. Oh, lebihnya 7 menit juga Pak, ya. Baik, di sini Bapak tadi menjelaskan luar biasa sekali masukan yang diberikan, bahwa pada dasarnya manusia itu adalah rakus. Dia adalah manusia yang tamak. Manusia itu adalah orang yang tamak, tetapi karena adanya sentimen agama yang mampu menekan rasa rakus itu, menekan sifat-sifat rakus itu, menekan sifat-sifat kikir itu, sehingga seseorang sadar untuk membayar zakat. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut testimoni Ibu Dr. Haja Nurjana Nonci MSI, dosen Universitas Muhammadiyah Sidrap. Kepada beliau dengan ini kami persilahkan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan silaturahim pada acara ini, dan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pertama-tama terima kasih kepada
Bapak Dekan Ekonomi Bisnis, yaitu Bapak Dr. Haji Andi Jam'an, MSI, dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Najib. Ya, jadi Bapak Dr. Najib ini adalah rekan kami ketika kami masih sekolah di S2 Unhas, dan sampai sekarang masih menjalin silaturahim, alhamdulillah. Dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada acara bedah buku ini, yang tidak dapat saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, ya. Saya juga menyampaikan kepada semua sivitas Fakultas Ekonomi dan Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, tidak banyak testimoni yang akan saya sampaikan karena tadi sudah banyak diberikan oleh bapak-bapak doktor. Ya, jadi ya, dan saya juga belum membaca tuntas buku Bapak Dr. Najib. Ya, mohon maaf. Mungkin karena besok-besok insya Allah saya akan lebih menyimak dengan baik apa konten dan isi buku dari Bapak Dr. Najib ini, yang judulnya sangat menarik dan luar biasa, Pak Dr. Najib. Iya, buku zakat, buku yang menulis tentang masalah zakat, ya biasanya di dalam pembahasan itu, di dalam isinya itu tidak komprehensif, ya. Ya, mungkin itu karena sesuatu hal. Dan apa yang saya baca di dalam buku Bapak Dr. Haji Muhammad Najib SE ini, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan saya selama ini. Ya, di sini membahas sangat komprehensif, ya, masalah dan terkait masalah judul. Jadi judulnya dulu saya komentari, Bapak dan Ibu. Ya, kalau melihat judulnya zakat dan musaki, ya, judul ini memperlihatkan kepada kita, ya, jadi bagaimana judul ini sangat singkat, tetapi justru itu yang memotivasi pembaca penasaran ingin mengetahui apa isi buku ini sebenarnya, apa kontennya, ya. Ya, jadi singkat judulnya, tetapi di dalam isinya ini sudah komprehensif sekali. Ya, baiklah. Kemudian secara teknis, ya, karena saya di sini sebagai pemberi testimoni, ya, jadi pemberi testimoni itu hanya memberikan beberapa sekedar masukan atau bagaimana, mulai dari teknis dan begitu juga terkait masalah konten yang ada di dalam buku ini. Iya. Nah, penampilan covernya ini cantik sekali. Ya, jadi simple juga dan kelihatan ada dua tangan, yang satu tangan itu menghadap ke bawah dan yang satu tangan itu menghadap ke atas dengan tanda menerima zakat. Ya, mungkin seperti itu simbol yang dilukiskan oleh buku ini. Ya, nah, ini mungkin cuma sedikit masukan supaya gambar tangan ini lebih jelas, ya, lebih kelihatan. Kita mau memaknai tangan yang memberi itu lebih diperjelas, ya, dibanding tangan yang menghadap ke atas. Iya, ya, itu mungkin menimbulkan berbagai macam makna, ya, dan salah satu maknanya adalah semakin
orang yang memberi itu diperjelas ya, makna atau konotasi dari gambar yang memberi itu lebih ditekan, lebih diperjelas warnanya. Mungkin itu bisa saja bermakna bahwa semakin banyak kaum musaki ya, dan gambar yang menghadap ke atas, tangan menghadap ke bawah ke atas itu sudah cocok, dikabur-kaburkan seperti ini sudah cocok. Itu yang memaknai bahwa mustahil itu mudah-mudahan semakin berkurang persentasenya, jumlahnya ya, baik di Palopo, di Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan maupun di Indonesia ya. Semoga bisa seperti itu pesan yang disampaikan. Iya, dan kemudian latar, ya, jadi di sini agak kabur pewarnaannya. Jadi ini supaya gambar tangan itu bisa lebih jelas. Dr. Najib, iya, ini sekedar testimoni saja. Ya, jadi mungkin bisa lebih dipertajam, lebih diperkuat warna dasar buku ini. Iya. Oke, itu testimoni saya yang pertama. Iya, kemudian terkait masalah penggunaan bahasa penulisan di dalam buku ini sudah hampir memenuhi standar Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, jadi kita menggunakan bahasa yang standar ya, sehingga para pembaca bisa langsung mudah memaknai. Atau mungkin karena penulis buku itu juga terkadang mengikuti gaya bahasanya, sehingga setiap penulis itu mempunyai gaya bahasa yang berbeda-beda, dan bagaimana tekniknya dia supaya penulis itu mengupayakan supaya para pembaca tertarik dan kepingin terus menjadi penasaran, ingin membaca buku Pak Dr. Najib. Ya, mungkin itu salah satu seni ya yang dimiliki oleh Bapak Dr. Najib, ya, seni di dalam menulis karyanya ya. Baiklah. Ya, jadi tadi bapak-bapak dari awal sudah banyak memberikan testimoni ya, jadi mungkin ada yang ketinggalan, dan itu saya akan berusaha menyampaikan di sini ya, bahwa kita ketahui bersama bahwa ya, seperti di dalam Al-Quran diperintahkan bahwa wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ini bahkan sudah disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran ya, bahkan sekitar 27 sampai 30. Jadi di mana sholat itu merupakan kewajiban kita, dan begitu juga zakat ini merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu, bagi orang yang sanggup. Baiklah. Iya, jadi selanjutnya, saya hanya memulai dari aspek bagaimana kebijakan terkait masalah zakat yang selama ini merupakan salah satu kewajiban Departemen Agama ya. Nah, ini melihat fenomena yang berkembang setiap sampai di bulan Ramadan ya. Setiap pada bulan Ramadan itu kita para umat Islam selain kita wajib dalam melaksanakan ibadah puasa, zakat ini merupakan suatu kewajiban. Dan pada saat itu lahirlah berbagai macam maksud saya badan-badan amil zakat itu banyak sekali. Nah, ya, jadi ini tentunya kita perlu legal yang resmi seperti Basnas ya,
yang lazismus dan sebagai pengelola zakat yang resmi yang diakui di negara kita. Ya, tetapi masih banyak juga badan-badan milik zakat yang tumbuh pada saat itu. Ya, nah ini mungkin perlu ke depan ditertibkan ya oleh pemerintah ya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak menimbulkan kecurigaan bahkan sampai memfitnah ya. Nah, baik, itu kemudian ya, jadi menarik tadi dari diskusi para pemberi materi dan juga memberi testimoni. Ya, jadi bagaimana upaya pemerintah dan upaya kita masyarakat menekan angka mustahik, ya, dan meningkatkan angka musakih, ya. Artinya bagaimana ya, karena ini masalah terkait bukan hanya masalah ekonomi, terkait masalah sosial yang dampaknya luas kepada masyarakat. Ya, jadi bagaimana supaya terjadi perubahan? Ya, jadi perubahan nilai. Ya, dari tadinya orang yang selama ini sebagai mustahik kemudian menjadi musakih. Ya, apa yang diupayakan? Bagaimana upaya kita? Bagaimana upaya pemerintah di dalam hal ini? Ya, kemudian itu bagaimana melihat apakah betul mustahik itu betul-betul statusnya mustahik, ya, sehingga mereka merasa berhak mendapatkan zakat. Jadi itu perlu penelusuran, perlu data yang betul-betul valid terkait angka mustahik. Ya, oke. Ya, jadi baiklah. Kemudian saya beralih ke konten buku ini. Saya belum membaca memang sampai tuntas dan mudah-mudahan saya tidak salah. Dan mungkin di dalam buku ini belum ada membahas terkait peran kaum milenial. Ya, mengapa? Ya, karena urusan zakat bukan hanya urusan kita saja, orang dewasa. Ya, tetapi urusan zakat ya urusan umat, dan terkait itu di mana peran kaum milenial ya di dalam urusan zakat, baik di dalam urusan manajemen zakat ya, maupun bagaimana kaum milenial sebagai musakih, maksud saya sebagai mustahik. Iya. Nah, bagaimana dia menerima zakat itu? Ya, dan bagaimana pengelolaannya? Ya, apakah kaum musaki ini yang kaum mustahik ini yang kaum milenial, zakat itu bisa dikelola dengan baik atau bisa dimanfaatkan untuk peningkatan SDM-nya? Ya, misalnya mengikuti soft skill, peningkatan keterampilannya, supaya dia mendapat nilai dari zakat itu yang melebihi dari nilai-nilai yang lain, maksudnya nilai agama tadi. Ya, jadi bagaimana bisa mereka yang sudah tadinya yang masih mustahik bisa menjadi musakih, mungkin dengan metode itu. Ya, dia menggunakan dana itu untuk mengikuti berbagai macam keterampilan soft skill. Iya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ibu ya. Dr. Haja Nurjana Nonci, ya. Kami mohon kesediaan untuk dipersingkat saja. Ya. Berhubung waktu sudah masuk. Oh iya. Iya. Silahkan Ibu. Oke. Iya. Terima kasih Ibu Saidah. Ya. Ya, baiklah kalau seperti itu, dan itu tadi saya pikir sudah cukup dari saya, ya, dan
Ini mengingat sudah hampir masuk waktu sholat duhur, ya. Ya, jadi baiklah, untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini, dan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Haja Nurjannah. Adapun masukan-masukannya nanti kami akan perbaiki agar tulisan dari penulis ini lebih baik ke depannya nanti. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Dr. Nailati Tubastufi SE MSI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kepada Ibu kami berikan waktu kurang lebih 7 menit. Silahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Mbak, Bu? Terdengar, Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Maaf, saya masih ada Zoom sebentar, saya kecilkan suaranya. Saya mengajar mahasiswa. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Andi Jam'an, yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Najib Kasim selaku penulis buku, dan yang saya hormati para penanggap, para senior, Bapak-Bapak Rektor yang saya hormati, dan seluruh hadirin pada acara pagi hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam suasana yang membahagiakan. Pertama, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni atas diterbitkannya buku Pak Dr. Najib. Dan selamat Pak Najib, serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbitnya buku tentang zakat, ya, yang berjudul Zakat dan Muzaki. Sejujurnya saya belum menerima buku ini. Tetapi ini kenapa suaranya ini feedback ya? Mungkin yang host bisa diatur. Baik, belum menerima bukunya sehingga belum bisa berkomentar banyak. Tetapi sekilas tadi saya menyimak apa yang sudah dipaparkan tentang isi dari buku ini, kemudian juga dari para penanggap sudah banyak memberikan masukan, sudah memberikan tanggapan. Saya mungkin melihat dari sisi lain, ya, dari sisi lain tentang kondisi zakat baik di Indonesia ataupun di dunia. Bapak Ibu, banyak buku-buku tentang zakat, termasuk bukunya Pak Dr. Najib ini, secara singkat tadi saya melihat juga sudah komprehensif, tetapi kita perlu menentukan atau menggambarkan dimensi dan variabel dari zakat, ya. Jadi kalau kita melihat persoalan zakat ini tidak hanya tadi potensi yang masih kecil, kemudian juga pentasyarufannya yang masih mungkin belum merata, tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah tentang tata kelola atau manajemen dari pengelola zakat sendiri. Di Indonesia saat ini ada lebih dari 500 lembaga pengelola zakat, dan dari Basnas sendiri ada indeks untuk bisa menentukan indeks pengelolaan zakat tersebut. Dan isu-isu tentang zakat tadi tidak hanya sekedar potensi yang besar, kemudian juga realisasi yang kecil, kemudian juga pentasarufan ke pihak-pihak yang mestinya bisa produktif, kemudian juga kita bisa kembangkan juga dari sisi tata kelola. Mungkin Pak Najib kalau tertarik nanti tentang bagaimana kompleksitas dari administrasi zakat, kemudian juga zakat ini menarik dari berbagai stakeholders yang saat ini tertarik untuk bagaimana ikut mengembangkan zakat. Dan yang jangan dilupakan juga adalah tentang public trust issue, jadi isu kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga zakat ini, sehingga penting untuk bisa kita meningkatkan pemberdayaan lembaga zakat agar memiliki
kepercayaan publik. Nah, kalau kita lihat dari dimensi dalam pengelolaan zakat, kita bisa lihat ada inputnya, ada proses, ada output, dan ada outcome. Maka kita bisa awali dari input dahulu. Input yang pertama adalah dari kriteria si resipien, penerima, 8 asnaf tadi. Apakah kriteria penerima zakat dari lembaga-lembaga zakat itu sesuai dengan kriteria 8 asnaf. Kemudian juga yang input yang berikutnya adalah qualified staff. Staff pegawai dari lembaga zakat itu yang yang memiliki kualifikasi. Jadi bukan sekedar orang yang tidak memiliki aktivitas lain, kemudian sambilan di lembaga zakat. Saya kira lembaga-lembaga zakat sekarang perlu dilengkapi dengan staf-staf yang memiliki kualifikasi yang baik. Dan di input juga ada manajemen. Ada pengelolaan. Nah, dari kriteria resipien, 8 asnaf tadi, kemudian kualifikasi staf, kemudian manajemen itu nanti akan diproses, yaitu melalui monitoring, kemudian programnya, kemudian proses kerja dan manajemennya. Kemudian nanti dari setelah input, proses kemudian outputnya, maka akan menghasilkan jenis-jenis program. Tadi tidak memberikan umpan, tapi memberikan kail, tidak memberikan uang tunai, tapi memberikan program kegiatan yang itu akan sustainable bagi si mustahik penerima zakat, sehingga dia akan berkelanjutan, sehingga dia akan beralih menjadi posisinya bahkan menjadi muzaki. Kemudian juga distribusinya, tapi distribusi tersebut kita perlu bedakan antara yang produktif dan non produktif, karena memang ada betul-betul asnaf yang posisinya memang betul-betul tidak bisa produktif, misalnya jompo, lansia yang mungkin hidup tidak bisa memiliki kemampuan tenaga lagi, kemampuan pikiran sudah lemah, maka tidak bisa kita kemudian berikan produktif. Maka yang kita perlu salurkan juga yang non produktif. Kemudian distribusi rasionya, apakah nanti hanya untuk asnaf tertentu, golongan asnaf tertentu. Tadi penanggap sebelumnya Pak Rektor menyampaikan ada rekop di sini. Nah, itu distribusi rasionya perlu kita perhatikan juga. Yang nantinya ketika sudah outputnya jelas, maka muncul outcome, yaitu meningkatnya jumlah asnaf yang ter-scale up, yang bisa ditingkatkan lagi, bahkan syukur-syukur menjadi berubah setelah menjadi mustahik, kemudian melalui program pemberdayaan bisa beralih menjadi muzaki. Kemudian juga yang penting adalah tadi karena isunya adalah public trust, kepercayaan publik, maka meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga zakat saya kira juga cukup penting untuk ditingkatkan. Selain itu munculnya governance, pengelolaan yang baik, transparansi, ini menjadi outcome yang baik. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan tunjukkan indeks pengelolaan ikan di Sulawesi ya, Pak Najib di Sulawesi, Bapak Ibu di Sulawesi, dari penilaian World Zakat Performance Index, pengukuran untuk setiap provinsi. Jadi lembaga zakat ini mengeluarkan mengeluarkan skor indeks untuk tiap-tiap provinsi ya. Jadi ini Basnas yang mengeluarkan tentang Syariah Compliance Index. Nah, dari 32 provinsi ini Sulawesi Selatan ini di ranking 8 ya. Selamat ini untuk Provinsi Sulawesi Selatan, ranking yang cukup bagus di ranking 8 yang peringkatnya adalah A. Nah, peringkat ini ada peringkat yang baik ya, karena ada peringkat A, ada peringkat B, ada peringkat C. Nah, Sulawesi Selatan ini masuk di peringkat A. Nah, indikator-indikator dari pengukuran ini cukup lengkap. Nah, ini nanti mungkin bisa jadi bahan kajian untuk tulisan-tulisan berikutnya. Jadi sudah pada tataran nanti melihat dimensi-dimensi zakat ini secara lebih kompleks lagi. Jadi dari legal foundation-nya, dari pengawasan zakatnya, kemudian penyaluran pentasarufan zakat, kemudian pengumpulan zakatnya, sampai dengan pelaporannya. Nah, ini bisa diukur, bisa
lihat gitu ya, sehingga kita bisa memetakan lembaga-lembaga zakat mana sudah dalam posisi bagaimana dan mana yang perlu ditingkatkan, dan ini akan menjadi masukan sehingga masyarakat pun sebagai pihak yang berkewajiban membayar zakat, dia akan percaya terhadap lembaga zakat, dan pengelolaan zakatnya juga dengan melalui ukuran-ukuran yang jelas akan menghasilkan program yang jelas, menghasilkan kinerja yang jelas. Dan penting sekali di sini adalah kita mampu mengukurnya. Ada satu istilah, ada satu quote yang menyebutkan, if you can measure it, you can manage it. Dan ketika kita mampu mengukurnya, mengukur ketercapaian, mengukur rasio, mengukur potensi, mengukur pendistribusian, maka kita akan dapat mengelola. Mudah-mudahan buku ini memberikan kontribusi pada yang secara umum kepada pengembangan ekonomi syariah dan khususnya pada pengelolaan zakat. Selamat sekali lagi Pak Najib, terima kasih saya ucapkan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Nailati Subastufi atas testimoninya terhadap buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Muhammad Najib Kasim yang berjudul Zakat dan Muzaki. Selanjutnya kita beralih ke testimoni selanjutnya, yaitu Bapak Dr. Baharudin Solongi MSI, Konsultan Bank Dunia. Kepada beliau dengan ini kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Dekan dan para pejabat Fakultas Ekonomi Bisnis UNISMA Makassar yang luar biasa mau menyelenggarakan acara ini, karena menurut yang saya ingat ini barusan ada sebuah buku di kampus ya yang betul-betul fokus pada persoalan zakat. Ini merupakan langkah maju menurut saya, karena persoalan zakat ini kan kita selalu mengatakan bahwa potensi kita besar, tapi bagaimana mendorongnya itu ini penting, memang selalu diperbincangkan di kampus ya. Kemudian yang kedua, saya ucap kepada Pak Dr. Najib Kasim, beliau ini selain sebagai penulis ya, itu mana ingin mendorong zakat ini dengan pendekatan akademik. Jadi Pak Najib ini Bapak Dr. Baharudin, bisa mendengar suara saya? Sepertinya jaringan lagi kurang bersahabat. Bapak Dr. Baharudin, mungkin bisa dipindahkan linknya ke smartphone mungkin biar memudahkan untuk join kembali. Selanjutnya berhubung mungkin ada gangguan dari Bapak Dr. Baharudin, kita pindah ke Ibu Dr. Indah Sulistiani SE MIKOM selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Papua. Kepada Ibu dengan ini disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator Sahidah Rahma SEMEI
Yang saya hormati Pak Dr. Haji Andi Jamaan SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang saya hormati Dr. Haji Muhammad Najib Qasim SMFI selaku narasumber di apa suara saya terdengar? Siap Bapak. Bisa Bapak dilanjutkan, silakan. Oke, selanjutnya. Ya, jadi saya kira kalau saya baca sepintas buku ini, saya sudah membacanya tapi belum tamat. Dia mengantar kita untuk memahami bagaimana itu zakat, bagaimana musaki dan mustahik, dan bagaimana problematika di dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Memang sebenarnya kalau kita melihat sistem-sistem ekonomi yang ada, ini kan kita ini sudah jenuh dengan sudah jenuh dengan perilaku sistem ekonomi kapitalisme, ya, yang hanya mengutamakan efisiensi tapi melahirkan banyak orang miskin. Ya, memang menurut saya dengan ekonomi Islam, dengan adanya zakat ini, ya memang solusi yang paling tepat untuk mengentaskan kemiskinan. Dari puluhan kabupaten yang saya dampingi, saya melihat ternyata pendekatan zakat ini kurang disentuh. Nah, inilah barangkali pentingnya dengan lahirnya buku ini, bagaimana agar ada lagi kegiatan berikutnya, mengundang Pemda, memberikan pemahaman kepada Pemda bahwa dengan pendekatan ekonomi Islam, dengan pendekatan zakat ini insya Allah tidak ada lagi orang miskin. Saya kira Pak Muli Supri sebagai Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariat, ya, ini bisa kita ajak lagi diskusi bagaimana kita membuat kolaborasi agar pemasyarakatan zakat ini, karena begini, kalau kita bicara zakat, semua Islam itu sudah tahu zakat, bagaimana wajibnya kita berzakat, tapi yang lemah kita adalah bagaimana mengoptimalisasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat Islam untuk membayar zakat, itu kan belum. Nah, oleh karena itu mungkin salah satu tawaran saya ke depan, bagaimana melewat Unismu misalnya, lewat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu ini, bisa mengajak pemerintah daerah terutama agar bagaimana mendorong lahirnya apa yang disebut dengan Pokdarsak. Apa itu Pokdarsak? Pokdarsak itu adalah kelompok sadar zakat. Itu di level kelurahan dan desa, bukan di level kabupaten, tapi di desa. Karena sesungguhnya di desa itu persoalan zakat ini tidak hanya didorong karena menjadi kewajiban masyarakat, tapi bagaimana kita menumbuhkan sebuah kesadaran baru bahwa sesungguhnya zakat ini adalah sebuah kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan. Ya, saya kira ini saya tidak terlalu banyak menyampaikan karena hanya sifatnya testimoni. Saya hanya mengatakan yang terakhir bahwa buku ini hanya pemicu, pemukul gong, ya, untuk Unismu bisa lagi mendorong mahasiswanya meneliti, melakukan kajian untuk bagaimana mendorong maksimalisasi zakat yang ada di masyarakat. Kita ini sudah jenuh sekarang sebagai masyarakat Islam, ya, dengan praktek-praktek kapitalisme yang memiskinkan itu, yang hanya mengkayakan segelintir orang dan memiskinkan banyak orang. Ya, saya kira ini yang harus kita keroyok bersama agar betul-betul pengentasan kemiskinan betul-betul terwujud di Indonesia ini. Ya, saya kira itu saja sedikit dari saya karena ini sudah duhur. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada Pak Dr. Najib Qasim atas karyanya ini yang sangat monumental, dan selamat juga kepada Unismu yang mau menyelenggarakan acara ini, karena ini menurut saya sebuah kegiatan yang sangat luar biasa yang perlu ada lagi sesi-sesi
diskusi tentang zakat berikutnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Baharudin Solongi. Nanti masukan-masukan dari Bapak akan kami follow up nantinya. Selanjutnya kita ke Ibu Dr. Indah Sulistiani. Silahkan Ibu yang tadi sempat terputus mungkin. Ya, silahkan. Mungkin di-on-kan dulu, Ibu, di-unmute dulu. Baik. Baik. Sudah Silahkan. didengar Ibu? Sudah. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Moderator Saidah Rahmah. Yang saya hormati Pak Dr. Haji Andi Jam'an, SMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Pak Dr. Haji Muhammad Najib Kasim, SMSI selaku narasumber yang juga penulis dari buku Zakat dan Musaki. Yang saya hormati Pak Dr. Muklis Supri, SEMM selaku penanggap, dan Bapak Ibu testimoni Pak Dr. Salju SEMM, Pak Dr. Purka Mawardi, Pak Dr. Haji Nurja, Ibu Dr. Haji Nurjana Anonsi, Ibu Dr. Nailati Tubagus Tupi, dan Pak Dr. Baharudin Solongi. Salam kenal Bapak Ibu, saya Indah Sulistiani dari Universitas Muhammadiyah Papua. Dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk memberikan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan dan keselamatan, dan tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas yang salah satunya adalah melakukan bedah buku hari ini. Penghargaan dan apresiasi saya ucapkan yang setinggi-tingginya kepada Pak Dr. Muhammad Najib Kasim yang sudah menulis buku tentang zakat dan musaki. Ini merupakan buku yang memberikan pencerahan mungkin bagi saya khususnya dan mungkin bagi masyarakat pada umumnya. Jadi berbicara zakat tadi sudah dibahas oleh para pakar yang luar biasa sekali dan sudah sangat memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan memang kalau dilihat secara umum zakat ini kan merupakan rukun Islam. Di samping syahadat, menunaikan ibadah haji, sholat dan lain-lain. Nah ini memang kalau di dalam masyarakat zakat ini memiliki potensi yang cukup besar, Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat dari survei secara nasional di tahun 2020 itu tercatat zakat itu 12,5 triliun. Dari 3,8% potensi zakat yang ada di Indonesia. Jadi masih sangat besar sekali potensi zakat untuk memberdayakan umat, terutama karena zakat ini kan berperan sebagai katalisator penanggulangan dan pemberdayaan umat, sehingga zakat ini bisa memberdayakan bagi kaum para mustahik yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga pada saatnya mereka bukan lagi tangannya di bawah tetapi tangannya ada di atas. Nah ini yang tentunya diharapkan oleh banyak pihak. Dan dari survei terakhir memang kalau dilihat di sini Bapak Ibu, banyak potensi zakat yang sudah tersurvei, tetapi ada juga yang belum tersurvei. Misalnya dari Social Islamic Finance, misalnya kalau kita lihat dari filantropi Islam, itu mereka filantropi atau organisasi Islam yang memang menghimpun dana secara sukarela, dan ini juga kalau kita lihat perkembangannya sudah sangat pesat sekali. Kenapa? Karena mereka menyasar secara kaum milenial seperti yang tadi Ibu Nurdiana katakan, itu potensi yang belum mungkin digarap secara maksimal. Memang kalau zakat ini sudah ada secara peraturan dari pemerintah, bahwa pemerintah sudah mengatur bagaimana zakat itu diberdayakan untuk pemberdayaan umat. Mungkin saya mengambil contoh di Papua itu ada namanya kampung zakat.
kampung zakat ada di distrik Muaratami di Koya Timur itu. Di sana memang dibentuk kampung zakat itu untuk sebagai salah satu pemberdayaan bagi masyarakat desa-desa yang masih dikategorikan miskin, sehingga mereka bisa berdaya dalam meningkatkan ekonomi dan kemandiriannya. Nah, dari buku yang saya memang belum secara detail membaca dari buku Pak Dr. Muhammad Najib, tetapi secara umum saya sangat mengapresiasi sekali Pak, karena buku ini sebagai komunikasi, alat komunikasi bagi masyarakat, bahwa dengan zakat kita bisa memberdayakan bukan hanya kaum miskin tetapi juga bisa meningkatkan pendapatan, karena janji Allah bahwa dengan memberi zakat kita tidak akan miskin tetapi justru kita akan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, kalau saya melihat mungkin dari sisi keunggulan buku ini secara komprehensif, saya sudah melihat Pak Dr. Muhammad Najib menjelaskan secara detail tentang bagaimana pentingnya umat Islam untuk berzakat dari sisi teori tentang zakat, konsep-konsep secara Islam dan lain-lain. Nah, dan juga mengungkapkan secara singkat tadi permasalahan zakat di Indonesia. Nah, permasalahan zakat mungkin menjadi suatu hal yang paling sangat krusial sekali. Kenapa? Karena banyak seperti yang dijelaskan permasalahan terakhir tadi, ada keraguan, hilangnya terkikisnya trust atau kepercayaan dari para musaki untuk memberikan zakat. Kenapa? Karena memang di dalam lembaga zakat itu sendiri atau mungkin ada yang memang tidak transparan atau mungkin kurang berkomunikasi dalam mempertanggungjawabkan dana-dana umat yang sudah dititipkan pada lembaga-lembaga tersebut. Mungkin perlu lebih diterinci lagi mungkin dalam konsep mungkin studi kasus gitu Pak, karena kalau secara ini kan teori mungkin kita belum bisa mendapatkan secara penjelasan berdasarkan konsep atau teori dari para pakar, tapi untuk studi kasus itu akan memberikan kita pemahaman bagaimana sebenarnya yang terjadi dengan perkembangan zakat di Indonesia yang boleh dibilang memang potensinya sangat besar seperti tadi dikatakan oleh Pak Dr. Furqon, bahwa Pak Dr. Furqon Mawardi, Indonesia itu adalah masyarakat yang dermawan di dalam memberikan dana secara sukarela di samping zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Nah, ini yang perlu dijembatani gitu. Bagaimana adanya kerjasama dengan misalnya lembaga zakat, crowdfunding atau mungkin juga perusahaan keuangan dan lain-lain. Dan juga mengkomunikasikan kepada lembaga zakat, musaki dan mustahik gitu, sehingga mereka tidak ada link gitu Pak. Ada 3 komponen yang perlu dibahas kalau kita berbicara tentang zakat. Jadi zakat, musaki dan mustahik itu zakat di sini ada lembaganya. Bagaimana mereka berperan di dalam mengelola dana-dana yang diberikan oleh yang dititipkan atau dipercayakan oleh musaki untuk disalurkan kepada para mustahik. Ini yang mungkin 3 komponen ini yang perlu diulas atau mungkin lebih didetailkan di dalam buku sehingga kita sebagai pembaca bisa mendapatkan pemahaman secara jelas gitu Pak. Mungkin seperti itu. Nah, kalau secara itu saya lihat dari keunggulan dan juga mungkin perlu penambahan Pak. Saya tidak mengkritik karena ini luar biasa sekali bukunya, sangat menarik sekali dan memberikan pemahaman kepada saya pribadi bagaimana kita sebagai umat muslim untuk selalu menjaga hubungan secara vertikal dengan Allah dan secara horizontal kepada umat manusia. Nah, di sini mungkin perlu saya tambahkan bahwa di dalam buku saya belum membaca Pak, apakah ada atau tidak, tapi perlu didukung dengan data dan fakta
yang aktual, mungkin bisa sebagai gambaran sekilas kita tentang perkembangan zakat terkini yang ada di Indonesia maupun secara konteks misalnya lokal, misalnya di Sulawesi atau di mana gitu Pak. Nah, mungkin itu testimoni dari saya, tapi sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Dr. Muhammad Najib Kasim. Semoga buku ini memberikan manfaat dan memberikan pemahaman secara jelas kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya zakat, bukan hanya sebagai menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, memberdayakan orang-orang miskin dan kaum miskin, tetapi juga kita menjaga hubungan dengan Allah sehingga kita mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi insya Allah di akhirat kelak. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Indah Sulistiani SEMIKOM atas masukannya. Selanjutnya, testimoni selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Ali MM MH selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong. Kepada Bapak diminta dengan kesediaannya untuk memberikan testimoni terkait dengan buku yang berjudul Zakat dan Muzaki ini. Silahkan. Kalau tidak ada, sedikit saya ingin simpulkan mengenai zakat dan muzaki, buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Muhammad Najib Kasim. Ibu moderator, bisa nggak saya tambah sedikit lagi? Oh, silahkan Pak, silahkan. Oke, maaf karena tadi memang agak terburu-buru saya sudah janjian dengan dosen peneliti yang dapat hibah pengabdi dan peneliti tadi, sehingga saya agak terburu-buru untuk menyampaikan testimoni ya pada saat giliran saya. Masih saya harus mungkin berikan sedikit penekanan terkait dengan bagaimana upaya untuk penyelesaian problem zakat itu. Di buku Pak Najib itu saya kira sudah kita baca, yang sudah sempat baca, itu sudah diuraikan secara umum ya terkait dengan upaya untuk penyelesaian problem zakat. Tapi yang paling memang perlu dicari solusinya adalah terkait dengan bagaimana memuluskan fikih zakat itu, khususnya terkait dengan barang yang wajib disakati. Ya, ini saya kira menjadi diskusi kita setiap saat ketika kita membahas tentang zakat, khususnya terkait dengan barang-barang yang wajib disakati dan bagaimana ukurannya, terus bagaimana berapa persen, ya itu kan masih dalam perdebatan. Ya katakanlah seperti mungkin ini Pak Muhlis bisa nanti memberikan komentar ini, Prof, ya. Dan terkait dengan zakat profesi ya, zakat profesi. Ini yang paling sampai sekarang kayaknya belum ada titik terang. Gimana sih itu zakat profesi? Ya, kalau misalnya seperti barang ya, mas kan jelas ya. Senisab sudah jelas keluar zakatnya ya. Tapi kalau misalnya zakat profesi masih dalam tahap perdebatan ya, diskusi, dan ini saya kira sangat mendesak untuk, dan ini kan agak lebih mudah sebenarnya untuk pengumpulannya. Kan selama ini kita sangat menyadari bahwa terkait dengan pengumpulan zakat malia, ini yang paling sulit. Tidak sama dengan zakat fitrah. Coba misalnya zakat mal, ya yang potensinya luar biasa itu di masyarakat kita punya di Indonesia itu yang 300-an miliar itu bisa per tahun, 3 triliun itu. Nah, itu seandainya bisa kita kumpul seperti misalnya pengumpulan zakat fitrah, luar biasa kan? Tapi persoalannya kan tidak seperti itu. Kalau zakat fitrah enak pengumpulannya.
Nah, tapi ini zakat mal ini kan yang lebih sulit, lebih lagi zakat apa namanya, zakat profesi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya terkait dengan pengorganisasiannya. Ya, saya kira ini yang paling penting seperti kawan kita dari tadi ya, dari Ibu dari Proketo ya. Proketo itu sudah menguraikan secara rinci persoalan-persoalan itu, dan saya kira memang untuk pengorganisasian ini sangat menentukan. Artinya pengorganisasian berarti itu kan ada bentuk tanggung jawab, siapa pelaksananya, nah bagaimana kebijakan. Nah terkait dengan kebijakan ini mungkin saya sedikit penekanan di sini. Kalau tidak salah di Malaysia itu, ya itu kebijakannya kalau misalnya masyarakat sudah bayar zakat itu tidak perlu lagi bayar pajak. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah kemungkinannya bisa begitu? Nah tentunya ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh para para tokoh-tokoh nasional ya, khususnya di legislatif untuk bisa membicarakan ini. Ketika misalnya dia sudah bayar pajak, bayar zakat, ya itu sudah bisa dianggap itu sudah membayar pajak, ya. Karena kenapa? Ya, bayar zakat itu kan di situ ada unsur ada unsur ketaatan kepada Allah, sehingga kalau misalnya kita pendekatannya bagaimana itu taat kepada Allah, ya edukasinya di situ, maka itu bisa akan lebih. Kalau misalnya hanya selama ini dengan model-model seperti yang konvensional selama ini kita lakukan memang agak berat. Ya akhirnya apa yang terjadi? Ya masyarakat itu bukan tidak keluarkan pajak, bukan tidak bayar zakat. Mereka bayar zakat, ya yang penjual kita itu bayar zakat mereka itu yang toko-toko besar itu. Seperti kalau di Palopo ini Sinar Bangunan itu luar biasa omsetnya. Tapi mereka tidak salurkan melalui lembaga. Dia langsung bayar sendiri, dia langsung salurkan ke panti asuhan, dia langsung salurkan ke ke sekolah. Ya. Nah, persoalannya kalau misalnya yang bersangkutan sadar terhadap itu tidak masalah, tapi kan mungkin yang lain banyak tidak seperti itu, walaupun sebenarnya ya dalam hal kewajiban zakat sudah memenuhi syarat. Nah mungkin ini yang paling penting yang sebagai catatan saya yang saya anggap perlu kita bahas secara mendetail, dan saya kira untuk bukunya Pak Najib ya seperti saya katakan tadi terkait dengan problem itu ya bisa mungkin dijadikan suatu kajian tersendiri lagi. Jadi kajiannya ada di buku ini, sebab itu bisa lebih diperdalam lagi menjadi suatu bahan kajian yang terinci. Saya kira mungkin itu ya. Terima kasih. Terakhir kata saya tetap menunggu undangan pengukuhan Profesor Dr. Mukhlis Supri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas tambahan testimoninya. Selanjutnya mungkin saya persilahkan ada respon atau tanggapan kepada Bapak penulis, mungkin Bapak Dr. Muhammad Najib Kasim. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih atas tanggapan, testimoni, masukan, serta keikutsertaannya dalam acara bedah buku yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya kira banyak sekali masukan yang sangat berharga dan bermanfaat serta turut mengisi hasanah buku saya nantinya, dan terutama dari tadi respon balik Pak Salju, Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo, yang telah membedah buku kami dan memberi testimoni. Saya kira memang itu adalah harapan-harapan yang perlu ditindaklanjuti, dan kegiatan-kegiatan atau menindaklanjuti pengelolaan pendistribusian zakat, serta terutama ini saya maksud sosialisasi zakat memang sangat penting
baik dari level bawah maupun atas, begitu juga masukan dari Dr. Furkan dari sisi fikih memang banyak sekali yang perlu menjadi referensi dan masukan untuk kami, dan tentunya itu semoga ke depan bisa kami kembangkan dan bisa nanti kader-kader dari khususnya Ibu, nanti bisa Ibu Sahida nanti lanjutkan ini mengembangkan, melanjutkan yang dia masukkan tadi Pak Salju dari Palopo, dari Pak Furkan dari Mamuju, Muhammad Mamuju, Ibu Nurjana dari Sidrap, terus Ibu Nelawati dari Purwokerto, terus Ibu Indah Sulistiani dari Papua, begitu juga dari Baharudin Solongi, masukan-masukan yang sangat berharga. Satu hal yang saya perlu sampaikan bahwa buku saya ini saya juga ya persembahkan kepada beberapa universitas yang tempat bergabung kepada semua universitas. Saya akan berusaha istilahnya mengimpakkan buku saya, dan kalau ada yang mau mungkin bisa lewat buku-buku dicetakkan, tapi saya tidak memperoleh, saya tidak ingin memperoleh keuntungan apa istilahnya dari perusahaan, tapi saya kembalikan kepada universitas masing-masing untuk apakah terutama yang Palopo ini kalau bisa melanjutkan, kalau ada hasilnya dari buku saya ini terjual, saya sumbangkan kepada masjid di Muhammadiyah Palopo yang masih terbengkalai saya lihat. Mudah-mudahan begitu juga di Sidrap, kalau buku saya bisa disalurkan dan terjual, dan hasilnya itu saya kembalikan kepada pembangunan masjid yang ada di Mamuju, di Papua, di Purwokerto atau di Universitas Muhammadiyah lainnya, dan begitu juga kepada BAS. Harapan saya kepada BAS untuk merespon buku saya, mungkin mengandalkanlah buku saya dan disebar kepada Basnas sebagai bahan sosialisasi, bahan-bahan pengembangan untuk menyadarkan musakti. Mudah-mudahan Basnas memberi respon, dan saya menyumbangkan buku nanti kepada Basnas dan hasilnya mungkin bisa dikelola secara baik. Itu bentuk wujud perhatian saya kepada umat, dan apa yang saya bisa sumbangkan, kalau hasilnya buku ini saya kembalikan kepada badan lembaga masing-masing, apakah itu Universitas Muhammadiyah di mana saja, kirimkan bukunya, paling cetak bukunya saja, biayanya setelah keuntungan apa semua dari penyusun penerbit saya kembalikan kepada Universitas Muhammadiyah membangun masjid atau musala di beberapa yang itu tanggapan saya, dan saya tentunya merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini bisa kita dipertemukan dan saya bisa membedah buku ini dan kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan respon yang sangat tinggi pada beberapa yang tadi memberi testimoni. Harapan kami mungkin ke Pak Dekan, acara ini mungkin kita bisa lanjutkan berikut. Ada penawaran dari Pak Mulis tadi mau datangkan OJK. Saya bilang siap, saya lapor Pak Dekan sebentar. Mudah-mudahan saya kira bukan hanya itu, keinginan juga dari Ibu Sahidah, kita mendatangkan pakar-pakar ekonomi Islam dari Jakarta, dari Surabaya banyak pakar itu, dan bisa berbicara di Unisbu dengan melewati studio mini yang kita akan rancang lebih bagus lagi Pak Dekan. Studio mini kita lengkapi lagi dengan peralatan sederhana, cuma 3 macam barangkali yang kita butuh ya. Kamera, jaringan, apalagi satu, komputer, sehingga studio kita ini bisa menjadi studio yang representatif dan bisa tertangkap oleh semua Universitas Muhammadiyah se-Indonesia atau perguruan tinggi
lainnya se-Indonesia lewat cara yang kita bikin ada jauh. Jadwalnya mungkin satu kali seminggu ada acara pemateri dari mana saja berkaitan dengan ekonomi dan bisnis, terkhusus juga ekonomi Islam. Nah, sudah ada respon dari Pak Mulis, alhamdulillah. Pak Mulis, nanti kita siap, dan Ibu Sahida sudah mau diajak jadi anggotanya MES ya, masyarakat ekonomi. Pada kan sudah jelas kasih masuk semua. Jadi dan ada jadi rancangan satu yang perlu barangkali nih Pak Mulis, apa kayak klinik ya, klinik di sini ya, lewat mungkin Pak jaringan Pak Mulis klinik ya, klinik apa kayak ekonomi syariah atau ya klinik bisnis syariah, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dan mungkin juga Universitas Muhammadiyah yang lain bisa kita nanti join kerjasama, sehingga komunikasi, peningkatan kualitas, peningkatan intelektual, kecerdasan bisa lewat studio mini yang berada di lantai 8 dari 17 menara di Menara Iqra ini. Nah, mungkin juga kita membuat studionya di Menara Iqra ya. Di lantai 17 lebih bagus lagi. Sudah bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Saya kira itu demikian harapan saya, dan sudah sampai dekat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penanggap Pak Mulis Supri, Pak Dekan, Fakultas Ekonomi, dan seluruh yang beri testimoni, dan seluruh yang mengikuti acara Zoom pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Demikian, terima kasih. Wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tanggapan atau respon dari Bapak Dr. Muhlis Sufri SEMM kepada Bapak dengan ini disilahkan. Ya, makasih. Jadi kenapa harus direspon? Karena selalu disebut nama. Nanti dikira Pak Prof. Salju. Terima kasih doanya semua. Insyaallah. Jadi prinsip ini apa namanya ya? Buku ini kita lanjutkan lebih ke bagaimana apa namanya? Mustahid ini bisa dikembangkan, Pak. Tidak ada terbit lagi buku satu, bukan hanya satu orang, tapi menulis semua. Menulis kayak bunga rampai atau apa semacamnya ya. Menulis dari corong, dari dalam ruangan ini saja nih. Di ruangan ini yang ikut ini kita menulis semua menjadi satu kesatuan apa namanya buku satu, supaya pikiran-pikiran para guru besar tadi, testimoni bagus semua ya, tajamnya itu kita inginnya mau bicara lama tetapi kan waktu. Jadi itu satu. Yang kedua, memang saya setuju tiga yang harus dibuat. Yang pertama sebenarnya memang harus penguatan kelembagaan zakat, tata kelolanya, dan setuju dari Purwokerto memang harus ada hitungan indeks kepatuhan ya, indeks kepatuhan bayar zakat. Kemudian saya setuju juga dengan merespon menurut saya, dan saya sependapat untuk program lanjutan ini untuk membangun sinergi dan kemitraan serta kolaborasi yang kuat. Jadi nanti ada MES, kan? Ada MES, ada GK, ada Bank Indonesia, ada apa namanya? Ada MES, ada pemerintah daerah. Kebetulan Pak Gubernur Sulawesi Selatan ini sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sulawesi Selatan, PLT ya. Kemudian insyaallah Gubernur ya. Kemudian saya sebagai Ketua hariannya tentu merespon program-program ini. Bahkan kalau perlu kita semua ya mengeroyok istilahnya Pak Parosologi untuk menunjukkan ide berdasarkan, ya kan gitu, berdasarkan supaya diberi down pada tingkat kabupaten. Itulah kabupaten, kecamatan, desa ya, supaya gerakan percepatan sadar zakat ini makin meningkat, sehingga musakinya makin naik. Ya ada ibu itu mustahidnya makin menurun, jadi harus berbanding terbalik. Tentu proses penjembatanan itu adalah kita sebagai agen pengubah, sehingga
benar-benar menjadi kesadaran kolektif dan mengembangkan base ekonomi yang harus muncul sebagai bentuk sistem ekonomi yang kita sebut sebagai arus baru sistem ekonomi Islam. Jadi bukan lagi kapitalis, bukan lagi kapitalis. Jadi yang ketiga, kita harus bangun zakat, semacam digitalisasi zakat. Di era sekarang adalah ekosistem bisnis ini, zakat bisa menjadi investasi. Tadi saya disebutkan juga dari Ibu dari Sorong, jadi social Islamic finance. Ini bisa dikembangkan menjadi investasi, itu mengembangkan kalau perlu akan menjadi apa namanya, kalau dia menjadi bank zakat bisa jadi ya bank zakat lalu berubah karena investasinya sudah besar bisa menjadi apa sampai ke surat-surat berharga juga bisa. Jadi sukuk ya, dikembangkan ke produk-produk apa namanya, instrumen-instrumen pembiayaan, sehingga benar-benar dengan ekosistem bisnis berbasis zakat ini bagi siapa? Bisnisnya ini bagi kaum mustahil, sehingga benar ada pemberdayaan, ada penghargaan, ada ekosistem bisnis, semua terlibat menjadi satu kesatuan ya, ekonomi bersama berbasis zakat. Saya kira insya Allah bisa, sehingga kata kunci bagi kita adalah zakat mendorong pendapatan, ya tidak hanya lagi sekedar zakat sebagai penguat. Saya kira demikian. Terima kasih atas apa namanya undangannya kepada saya. Insya Allah ke depan saya bersiap untuk apa namanya merespon ini dengan program MES strategis, yaitu setiap kampus ada klinik bisnis syariah. Jadi di situ juga ada zakat, ada halal ya. Halal center mengajarkan, ada juga mengajarkan gimana finance dan semuanya, lalu praktek-praktek bisnis, mendiagnosis usaha-usaha mustahil ya, sehingga dia bisa berkembang menjadi musaki. Saya kira demikian. Terima kasih ya. Billahi taufiq hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas respon dan tanggapannya. Baik, sedikit saya akan menyimpulkan dari berbagai masukan dan testimoni dari masing-masing bisa dikata penggiat ekonomi Islam, insya Allah ya Bapak Ibu. Yang pertama bahwa kenapa zakat itu memiliki kendala-kendala terkait dengan pengumpulan dan pendistribusiannya. Yang pertama, saya lihat bahwa tidak ada data yang valid mengenai siapa muzaki dan siapa yang menjadi mustahik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurangnya transparansi dalam pembayaran atau pendistribusian dana zakat. Saya teringat salah seorang dosen saya mengatakan bahwa untuk meyakinkan orang yang membayar zakat itu baiknya mungkin semacam SMS banking begitu. Tapi ini SMS zakat. Jadi ketika orang membayar zakat itu ada notifikasi yang masuk di smartphone-nya. Jadi itu sebagai salah satu bentuk inovasi untuk meyakinkan bahwa memang dana zakatnya itu telah diterima. Begitupun pendistribusiannya, bahwa dana zakat Anda telah didistribusikan ke misalnya lembaga ini. Nah, itu salah satu upaya untuk meyakinkan para muzaki bahwa betul-betul dana zakat yang mereka bayarkan itu sudah tersalurkan dengan tepat sasaran. Nah, seperti itu. Kemudian ada pun solusi yang kami tawarkan, yaitu melakukan kerjasama sinergitas antara Pemda mungkin dengan organisasi-organisasi keislaman lainnya, IAEE mungkin, OJK, MES juga dengan aparat seperti perangkat-perangkat desa mungkin ya. Kemudian ya perusahaan-perusahaan, Basnas,
dengan bekerja sama dengan praktisi penggiat ekonomi Islam, sehingga kita mampu mensosialisasikan tentang pentingnya untuk kesadaran berzakat. Saya kira itu adalah highline penting yang menjadi pekerjaan berat untuk kita sebagai pemikir-pemikir ekonomi Islam. Saya kira cukup untuk hari ini. Billahi fisabilil haq fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri, yaitu Dr. Haji Muhammad Najib selaku prodi saya, jadi kebanggaan sendiri. Beliau juga sebagai penulis zakat, yang penulis buku yang berjudul Zakat dan Muzaki. Dan juga kepada penanggap saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Mukhlis Sufri. Mereka membuat terobosan baru, membikinkan rumus. Intinya dari rumus itu adalah zakat pendongkrak pendapatan. Sangat luar biasa. Juga saya ucapkan terima kasih kepada moderator, kepada Ibu Syahidah Rahma yang telah mengatur acara bedah buku ini sehingga hidup dan semangat. Meskipun kemarin Indonesia kalah 4-0 dari Thailand ya Pak ya, ternyata yang ikut di sini ternyata masih semangat ya. Yang penting optimis Pak. Acara selanjutnya yaitu acara penyerahan sertifikat dan penghargaan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, yaitu Dr. Haji Andi Jam'an, kepada penanggap yaitu Bapak Dr. Mukhlis Sufri. Tempat dan waktu kami persilahkan. Ya, alhamdulillah penyerahan sertifikat dan penghargaan telah selesai. Saya juga tidak lupa dan jangan berkecil hati untuk para yang menyampaikan testimoni, ada nanti sertifikatnya tapi menyusul. Biasanya kalau menyusul itu ada door prize mungkin, entah buku dan semacamnya ya Pak ya. Bisa itu. Ya. Alhamdulillah ya, serangkaian acara telah kita lalui. Sekarang sampailah kita di penghujung acara, yaitu acara penutup. Sebelum nanti saya serahkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis,
saya selaku MC, dari saya pribadi apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena ini pengalaman pertama saya jadi MC di bedah buku ya. Sebelumnya di pengantenan, biasanya suruh bikin orang, ini acaranya formal. Ya alhamdulillah pengalaman baru, dikasih amanat oleh kaprodi saya, dan saya masih semester 1 di Fakultas Ekonomi Bisnis, program studinya Ekonomi Islam. Ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Dr. Haji Andi Jam'an SE, MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menyelesaikan rangkaian acara bedah buku kita yang seperti yang disampaikan tadi oleh Ananda MC, berlangsung semangat dan penuh antusias. Ini terlihat dari yang join ya pada acara kita ini relatif bertahan ya, dan yang lebih menggembirakan saya buat saya sendiri adalah Bapak Rektor UM Palopo, Pak Dr. Salju, juga dengan Pak Rektor UM Mamuju, Pak Furkan Mawardi, Dr. Furkan Mawardi, masih bersama kita menemani acara bedah buku ini, juga kepada Dekan Ekonomi UM Purwokerto, Ibu Dr. Nailati Tubastuti, yang pernah juga silaturahmi ke fakultas kami, Bu Dokter. Kemudian juga Bapak Dr. Baharudin Salongi, nah ini konsultan Bank Dunia. Nah, sewaktu-waktu nanti kami akan undang juga ke kampus Pak Dr. Baharudin Salongi untuk bisa memberikan kuliah umum juga dan membuka jaringan fakultas kami ini ke Bank Dunia. Siapa tahu ada yang bisa dikerjasamakan baik fakultas maupun mahasiswa kami dan dosen kami. Kemudian juga Ibu Dr. Indah Sulistiani dari UM Papua. Siap, Bapak. Ya, Wakil Rektor 1, makasih Bu Dr. Indah masih setia menemani kami di dalam kegiatan ini. Terima kasih lagi, Pak. Iya. Saya melihat banyak hikmah kegiatan ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentunya kehadiran penanggap utama, Bapak Dr. Muhlis Sufri sebagai Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah Sulawesi Selatan. Ini membuka link kami juga untuk bisa bekerja sama nantinya, ya. Dan itu bisa melibatkan Universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia ini, termasuk yang bergabung pada kesempatan ini UM Palopo, UM Mamuju, dan UM Papua. Bisa kita saling bekerja sama untuk bagaimana memasyarakatkan ya, ekonomi syariah ini melalui kerja-kerja konkret, ya, program yang bisa kita kerjasamakan, sinergikan dengan masyarakat ekonomi syariah, di mana kita tahu Pak Gubernur sendiri sebagai Ketua Umum untuk Sulawesi Selatan ini. Sekali waktu nanti berdasarkan bincang-bincang kami dengan Pak Dr. Muhlis tadi, bahwa nanti kita akan membentuk klinik bisnis syariah ya di Fakultas Ekonomi ini, dan ketika itu sudah terbentuk nanti kita hadirkan nanti Pak Gubernur sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah untuk memberikan kuliah tamu dan meresmikan klinik bisnis syariah ini. Jadi ya tentunya Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia kita bisa saling bersinergi. Jadi banyak manfaat Bapak Ibu yang kita bisa dapatkan dari pertemuan ini, bukan cuma dalam hal pengetahuan mengenai
buku yang ditulis oleh Pak Dr. Najib ini, tetapi rupanya berkembang ke arah kerjasama dan bidang-bidang yang bisa kita sinergikan itu. Mewakili pimpinan fakultas Prodi Ekonomi Islam, Pak Dr. Najib sebagai Kaprodi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Rektor, dan para dekan yang telah bersama kami di dalam kegiatan ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kegiatan ini, bedah buku ke waktu-waktu yang lain, dalam waktu-waktu yang lain, tentunya dengan melibatkan perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Indonesia ini. Sangat besar hikmah COVID Corona ini hadir selama 2 tahun di Indonesia ini. Kita bisa saling bersilaturahmi walaupun tanpa harus secara kasat mata, secara fisik bertemu, tetapi justru banyak yang bisa kita omongkan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kalau kegiatan bedah buku nanti, boleh jadi nanti Pak Rektor, UM Mamuju bisa juga melaksanakan, dan kami juga akan ikut join di dalam kegiatan itu. Saya pikir ini akan lebih mempererat lagi silaturahmi kita sesama pengelola, sesama pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia itu. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsirah atas kehadiran Bapak Ibu di dalam kegiatan ini. Insya Allah kegiatan kita ini akan membawa berkah buat perguruan tinggi kita, buat mahasiswa kita, buat dosen kita. Pada akhirnya mari kita tutup acara bedah buku ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa basyiril mu'minin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek shot. Tabe mohon Bapak Ibu pimpinan universitas maupun Bapak Ibu dosen yang lain mungkin bisa diaktifkan kameranya. Kita masuk sesi foto bersama sebagai bukti dokumentasi panitia. Oh iya. Ya, mungkin bisa diaktifkan kameranya. Masih ada yang belum aktif. Iya, kita slide pertama dulu. Iya, kita mulai 1, 2, 3. Selanjutnya yang slide kedua. 1, 2, 3. Iya, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan terima kasih senyumnya pada siang hari ini.